gila otaknya. Karena terlalu hard banget pengen impress orang. Kayaknya masih kayak, oh look at me, I'm fucking rich man, yo 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 yo. Halo semuanya, selamat datang di channelnya Michelle Wibowo 90. Hari ini kehadiran langsung pemilik channelnya, Michelle Wibowo. Hari ini kita akan berbicara tentang wanita cerdas finansial. Sesuai dengan temanya, yang pasti wanita di sebelah saya ini adalah wanita yang cerdas finansial. Kenapa? Karena Michelle Wibowo memiliki bisnis yang sukses, yang dimulai dari nol sampai sekarang menjadi bisnis yang luar biasa, mendapatkan award. Dan hari ini kita akan belajar langsung dari seorang Michelle Wibowo. Nah, Michelle, kan kita tahu Michelle ini seorang businesswoman yang sukses. Hal ini kan nggak datang begitu aja, butuh proses bertahun-tahun. Seperti apa sih prosesnya dari nol sampai sekarang bisa sampai seperti ini? Prosesnya dari nol sampai sekarang? Ya dari pas terakhir saya sekolah di LA dan itu belajar make up di sana. Udah setelah lulus mulai dari freelance, sewa apartemen sampai dari apartemen ke ruko, mulai dari nol merintis perlahan-lahan sampai bisa jadi sekarang. Dari perjalanan hidup ini kan nggak mudah, dalam artian kita butuh kecerdasan di dalam mengelola bisnis, mengelola karyawan. Secara finansial juga kan dengan Michelle itu juga sempat mengalami kerugian yang cukup besar. Dan bagaimana sih kiat-kiatnya itu supaya bisa mengelola semua itu, dan sekarang tuh kelihatannya bisnisnya Michelle itu seperti autopilot. Oh, itu semua by system sih. Jadi kita lebih harus fokus kepada konsistensi dan sistem. Itu yang harus kita fokus, jadi nggak setengah-setengah gitu. Biasanya banyak orang kalau kerja itu ya anak-anak kayak ayam doang lah, nggak konsisten, baru gagal sedikit kena hambatan sedikit mereka berhenti. Jadi ya kuncinya sih konsistensi sama jangan terpaksa aja. Kalau kita lihat kan sekarang banyak pegiat bisnis itu dari kalangan milenial. Nah, milenial ini kan kita tahu banyak yang mencoba bisnis startup, apalagi sekarang menjamur hal-hal yang kesannya bisnis itu instan. Bagaimana Michelle itu melihat pegiat bisnis dari milenial ini supaya mereka bisa memaintain bisnisnya dengan baik? Iya, bagus sekali pertanyaan Niko. Kalau yang saya lihat nih ya, sekarang tuh kebanyakan mereka itu pas lagi kuliah gitu, saya mungkin lagi skripsi atau lagi mau baru kuliah atau mereka baru tengah-tengah lah, maksudnya masih proses dalam belajar. Mereka tuh udah kepacu sama tren. Jadi si A, B, C pengen bisnis yang lagi tren kopi ini atau boba, langsung bikin gitu. Padahal mereka tuh pengalaman kerja aja belum ada. Menurut saya sih lebih bagus itu milenial itu kamu bekerjalah dulu sama orang. Jadi kayak kata Jack Ma, it's better you follow a good boss gitu in your 20s. Jadi benar kamu tuh ada pengalaman diomelin orang, kamu tuh harus ikut sistem, bangun pagi, pulang jam kantor, lembur kesana kemari gitu, dimaki-maki customer, dimaki-maki bos, dijahatin teman kantor atau teman kerja gitu. Jadi menurut saya tuh proses itu yang harus dialami agar mentalnya tuh kuat untuk jadi pengusaha. Jangan belum ada pengalaman baru di bangku sekolah atau kuliah, yang menurut saya tuh bener-bener nggak ada pelajaran finansial ya di mata kuliah apapun ya, atau di sekolah apapun, mau sekolah sebagus apapun tuh nggak ada life lessonnya. Life lessonnya start when you start to work outside gitu. Jadi cara mereka ini ya karena nggak mau kerja sama orang dulu, mau langsung bisnis instan dengan ngikutin kiat-kiat diiming-imingin orang, maunya franchise, dijanjiin orang untungnya segini gitu, atau lu ikut gua aja jadi agent kerja inilah itulah, bisa jajan luar negeri, bisa passive income. Tapi ternyata actually ya nggak ada yang namanya segampang itu, nggak ada. Mereka itu kebanyakan makan pergaulan dan nggak mau memulai usahanya tuh dari nol, nggak mau deh bener-bener dari bawah dulu tuh. Mereka udah nggak mau, apalagi kalau yang orang tua mampu gitu loh, lebih nggak mau lagi gitu, karena kemakan gengsi. Kedua, nggak mau susah. Itulah yang membuat banyak startup atau bisnis milenial yang baru tuh tutup gitu. Karena aku sendiri udah ngalamin punya ruko beberapa, sewain tuh banyak anak muda juga, bisnis kopi, bisnis jajanan. Berapa lama tutup lagi, saya masih over kontrak lagi, itu capek banget gitu loh.
Ya itu karena salah itu, lagi kuliah tapi kepacu tren yang ada, nggak mau kerja sama orang, nggak mau belajar, maunya cepat, maunya ekspres, maunya instan, minta duit orang tua, buka franchise ini itu, nggak tahu kelolanya, berapa bulan ya tutup gulung tikar, jadinya bangkrut gitu. Anak-anak milenial kan kalau tadi bilang maunya instan segala macam, untuk menghasilkan uang juga kebanyakan nggak cuma dari kalangan yang berada, tapi kalangan bawah juga itu banyak yang pengen kayak instan. Nah ini kan mereka sangat suka menonton konten-konten yang flexing, yang kita tahu ya banyak orang yang flexing yang ternyata itu semua tipuan, dan mereka yang nonton itu tercuci otaknya atau halu, mereka pengen seperti orang itu, pengen kaya, gimana sih caranya kaya. Akhirnya mereka ikut sebuah bisnis. Nah, bagaimana Michelle melihat fenomena seperti ini? Iya, itu sekarang lagi tren banget tuh, Pak. Itu karena mereka jadi memacu impian seseorang ya, pengen melihatnya. Itulah susahnya kalau kita tuh nggak punya pendirian dan prinsip yang kuat. Jadi kalau lihat teman punya apa, pengen ikut gitu. Saya teman pakai handphone iPhone terbaru, kepengen ikut. Padahal sebenarnya kita sendiri kan juga belum tentu butuh gitu. Makanya ngeliat teman-teman nongkrong tasnya mahal, jadi minder, jadi kepengen ikut. Dan mulailah orang yang mayoritas seperti itu karena dia tidak punya prinsip. Dia juga tipikal yang nggak bisa sendiri gitu, yang kayak basic needs saja tuh mesti ada orang lain untuk menutupi. Akhirnya terpaculah dengan konten-konten flexing itu karena kepengen kelihatan seperti mereka yang mobilnya keren, tasnya branded gitu, rumahnya gede, padahal itu semua banyak kan sewa, punya orang atau palsu gitu kan, itu kan cuma bokis doang gitu. Itu memanfaatkan orang-orang yang mayoritas tuh halus seperti itu loh, kaya cepat tanpa kerja keras. Itu mereka jadi membuatnya tuh seolah-olah kalau mendapatkan uang tuh cepat dengan ngikutin mereka, padahal itu semua bohongan doang. Bukankah untuk tampil wah itu kan sebenarnya jadi masalah sosial. Jadi kalau misalnya mereka nggak punya barang branded tertentu, mereka akan terkucilkan dari gengnya. Ini kan yang sebenarnya memacu banyak orang untuk pengen punya duit cepat. Gitu. Bahkan kalau bisa kayak kemarin kita banyak lihat kasus-kasus robot trading, semua invest di robot trading ternyata bodong. Nah ini kan mereka ingin punya penghasilan yang cepat supaya lifestyle mereka bisa sama dengan geng sosialnya. Nah ini kalau Michelle sendiri gimana? Apakah seperti itu atau dengan teman-teman gengnya itu? Oh, kalau saya nggak perlu, soalnya udah kaya dari lahir, gimana dong? Apakah ini privilege atau bukan nih? Kalau kaya dari lahir, terus bisa membangun bisnis, atau Michelle sendiri membangun bisnisnya benar-benar dari nol tanpa support dari orang tua atau gimana? Kalau bilangnya semua usaha sendiri tanpa orang tua sih munafik juga ya. Meskipun sebenarnya tidak dimodali, itu saya jujur, saya tidak dimodali uang sama sekali. Umur 21 waktu itu saya ngotot mau pindah ke Stockholm itu, papa mama saya udah cut my finance. Jadi kalau dibilang dibukain usaha kayak teman-teman saya, oh langsung dibeliin apartemen, dibeliin ruko, itu nggak ada, nol. Tapi saya dimodali investasi otak. Jadi dari kecil papa mama saya menyekolahkan saya dengan baik, internasional. Papa mama mau bayar mahal untuk bayar guru dari luar negeri, dari Oxford, dari Stanford gitu, maksudnya guru Mandarinku juga dulu yang khusus dari Beijing gitu. Papa mama mau menginvestasikan sekolah mahal, sekolah bagus untuk pendidikan anaknya. Jadi saya bisa belajar dengan baik. Jadi saya punya ilmu lah, itulah. Jadi kalau dibilang privilege ya ada, karena kan nggak semua orang bisa punya kesempatan untuk disekolahkan dengan yang bagus kan, gitu. Tapi dibilang nggak privilege juga bisa, karena aku juga banyak teman yang seperti itu. Meskipun pintar sekolah, mereka nggak bisa pintar bisnis karena egonya terlalu tinggi gitu loh. Udah mungkin lulusan universitas apa, jamu orang dikit dimarahin langsung, weh, lu kata gua anak siapa? Kan bisa kayak gitu kan. Kalau saya kan enggak, jadi
Jadi itu sebenarnya based on karakter aja. Kalau emang saya salah, saya diomelin ya saya oke aja karena emang kita mesti melalui proses itu sih. Kalau yang dikit, kamu nggak tahu saya siapa, kamu nggak tahu saya dulu lulusan apa, banyak yang kayak gitu kan, yang akhirnya malah mereka gagal di bisnis karena tidak bisa menurunkan egonya gitu. Jadi secara sosial di pertemanan juga nggak terpengaruh, misalnya teman-teman punya barang branded, tas apa, jam tangan seperti apa, handphone seperti apa. Aduh, kalau yang itu sih circle yang berbeda ya, karena kalau untuk inner circle saya pribadi yang udah teman-teman lama mah emang kita udah tahu dari lahir keluarga lu bisnis apa, kita sekolah sama di internasional di luar negeri yang udah tahu lah uang sekolahnya tuh sangat mahal, jadi kita tuh nggak perlu pengakuan gitu ya. Jadi saya kalau ngobrol sama teman saya yang emang kita udah tahu sama-sama orang dari keluarga mampu ya nggak show off gitu sih, nggak penting banget gitu. Tapi waktu saya pernah nyoba yang kalangan new rich ya, yang model-model orang kaya baru gitu, mereka lebih mau membuktikan lah ke orang, dan menurut saya nggak ada salahnya juga asal nggak nipu, asal nggak duit gadun gitu yang menyakiti keluarga orang, ngacak orang untuk dompet pribadi itu jahat ya. Atau nipu buat ngajakin bisnis investasi bodong itu kan jahat gitu. Karena saya juga berapa kali kena arisan bodong, giro cek bodong gitu, yang model-model seperti itu, yang mereka itu menurut saya tuh udah gila otaknya, karena terlalu hard banget pengen impress orang. Kayaknya masih kayak oh look at me, I'm fucking rich man, yo gitu kayaknya, I'm the wealthiest woman in the world gitu. Jadi kayaknya mereka tuh benar-benar maksa banget supaya diakuin orang kaya sama orang lain. Sedangkan biasanya kalau yang udah kaya lama banget, yang udah dari keluarganya kaya itu nggak ada yang seperti itu, nggak ada gitu loh. Orang kita udah tahu kita punya apa, mau ngapain, bombastis sana sini gitu untuk pamer, nggak penting banget gitu, nggak perlu lah. Kita udah tahu, kita mikir how to maintain our wealth last, bukannya how to make more money dengan cara yang nggak benar gitu loh. Dan yang model-model kayak gitu tuh biasanya yang dulunya tuh banyak dihina orang, banyak luka, banyak batin. Mungkin mereka dulu direndahkan, mungkin mereka dulu benar-benar yang status finansialnya tuh anjlok banget, giliran sekarang udah punya duit baru sedang gitu. Nah bukannya zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang seperti itu kan? Iya, nah itu yang gengnya toksik semua. Iya, itu yang menurut saya tuh toksik banget. Saya juga kenal beberapa kali tuh saya sampai kayak ya ampun, sampai segini lu desperate banget ya, kayaknya mau biar orang tuh ngakuin lu orang kaya sekarang gitu. Menurut saya tuh nggak penting banget tuh, yang ada lu malah digote-gotein orang gitu loh buat diporotin duitnya, orang lihat jahat. Dengan maksud tuh nggak semua orang tuh baik dan nggak semua orang tuh senang sama kesuksesan kita. Yang ada orang banyak ngiri, orang tuh banyak jahat, orang tuh banyak punya negative thoughts about people yang malah flexing seperti itu. Karena ya kalau yang mau bener kayak punya, mereka humble dan low profile aja sih, nggak perlu digembor-gemborin gitu. Nah kalau Michelle sendiri dalam keadaan yang seperti ini, yang sudah sukses ini, pasti juga ada haters-hatersnya nih. Biasanya kalangan seperti apa nih hatersnya? Jujur sih kayaknya hampir gak ada buat saya nggak pamer. Justru orang yang punya haters itu adalah orang yang suka pamer, jadi orang benci dan enak gitu loh. Saya berapa kali tuh ketemu orang paling ngomong, isi itu rumahnya aja aslinya di kampung udah kayak bubuk apa, tapi wah gayanya nyonya bos men gitu ya, gayanya gue kayak mau ngalahin ini kali, ngalahin ibu negara gitu, banyak banget yang gitu. Nah inilah karena gayanya itu yang bikin enak, lu bukan orang ada, tapi gaya lu ngalahin konglomerat, karena itu yang malah bikin memacu orang-orang jadi benci. Kalau kita low profile, kita biasa-biasa aja, kita banyak berbuat baik mah orang ada alasan apa benci kita, kita nggak mamer gitu. Orang yang benci tuh kalau misalkan, aduh gue lagi susah nih, mungkin gaji gue hari ini bulan ini dipotong, tapi gue ngeliat orang di sosmed, wih pamer tas baru gitu dengan nggak tahu deh cara dapat tas itu kayak gimana ya gitu. Nah, itu yang memacu haters orang gitu. Tapi yang model kayak gitu yang biasa jahat juga nggak loh, pasti lah nggak ada lah kayak seinstan itu. Paling mereka menikmati berapa tahun atau berapa bulan, habis itu bangkrut lagi. Ya seperti kita beli barang dengan cara ngutang. Nah, awalnya sih masih bisa bayar cicilan. Begitu udah lama, udah bingung gimana bayar cicilannya. Iya benar sekali, benar itu kayak orang tuh nggak
mikir panjang, mikirnya tuh karena keinginan saat itu juga. Padahal harusnya mikir panjang. Kalau kayak nyicil gitu, sanggup nggak KPR-nya, sanggup nggak cicilannya? Yang di tengah-tengah ntar malah debt collector datang mau ribut, kan bikin malu, gitu kan? Ya kan kata orang biaya hidup itu murah. Yang bikin mahal itu gaya hidup atau gengsinya. Biaya hidup murah, gengsinya yang kegedean. Berarti ini kita kembali lagi, wanita itu harus cerdas secara finansial. Ya contohnya seperti Michelle ini, bagaimana bisa mengelola semua itu dengan baik. Nah, bagaimana sih kiat-kiatnya secara detail itu seorang wanita harus memanage keuangannya dengan baik? Ya itu penting banget sih. Karena kalau aku tuh emang backgroundnya kan umur 12-13 udah sendiri tuh buat di asrama di Malaysia, karena itu asrama Cina. Jadi emang waktu itu papaku tuh udah ngebatasin Selasa Kamis doang boleh ambil duit. Kita punya counter kecil namanya Shapuko kan, Chinese gitu. Jadi emang dibatasin sama papa bayar uang sekolah, uang jajan kamu cuma ngantri tuh di asrama Selasa sama Kamis. Tapi cuma boleh ambil segini. Jadi ya sisanya kamu bodoh amat, kan tanggung sendiri gitu loh. Jadi emang mau nggak mau kita harus pinter-pinter ngatur, karena kalau nggak ada duit nggak bisa ngambil duit. Gitu. Waktu itu juga nggak sambil kerja. Itu masih kecil banget, SMP 13, 12, 13 gitu. Dan dari SMP sudah mulai dididik gitu. Dari asrama di luar yang benar nggak ada orang tua, yang benar. Kalau mungkin di sini kan gampang, tinggal nyamperin papa, mama mau beli ini, mau duit, ya nggak? Mau ini teman-teman sekolah pakai ini, jadi aku juga harus ikutan gitu kan. Kalau gue dulu mau nyamperin siapa? Orang dari luar negeri sendiri gitu. Itu yang basicnya tuh sudah dibentuk dari usia dini. Jadi terus mesti belajar yang namanya kepentingan, kebutuhan. Jadi misalkan kita di rumah ya harus bayar tagihan, wifi, listrik, air, itu harus benar-benar diutamakan. Jangan yang kebutuhan pokok, itulah yang orang-orang tuh suka lupa bayar. Tapi kebutuhan yang nggak penting, mungkin beli baju baru, tas baru, parfum apa segala macam sampai berderet, it's okay. Kalau emang lu orang mampu, it's okay, lu belanja tokonya semua juga oke. Tapi yang saya lihat sih kebanyakan orang tuh nggak mampu, maksa aja, harus punya. Apalagi baru naik gaji, langsung cicil ini, cicil itu. Iya gitu. Jadi ini yang saya kadang tuh bingung mindsetnya, karena sering kali semua bantu karyawan gua cicil motor, cicil handphone, bayar orang tuanya di kampung dan lain-lain. Itu padahal gaji mereka tuh lumayan, mereka tidak bisa mengelola. Gaji 4 juta dia beli bed hanya 3 juta, masa sisa 1 juta habis itu sisanya kasbon, kan bingung kan kalau yang model kayak gitu kan. Di saat kamu juga belum usia matang, gaji masih belum besar tapi udah punya anak 3. Nah ini loh yang maksudnya mereka tuh jadi kalau menurut aku tuh nyari penyakit sendiri gitu. Nah ini kan problem bagaimana kita saving, menabung. Kadang tuh orang melihat kalau ada orang, wih gajinya gede, tapi lupa mereka tuh savingnya berapa. Kadang gajinya 10 juta, pengeluaran 9 juta, ya savingnya juga cuma 1 juta. Dibandingin ada orang yang gaji 5 juta, tapi kalau dia bisa saving 2 juta, berarti kalau dikumpulkan per bulan dia lebih kaya dong. Iya, tapi kan masalahnya kan orang sedikit yang bisa begitu. Kebanyakan orang pokoknya kan happy, nongkrong, keluar, bergaul. Nah kalau bergaul itu butuh duit gitu. Nah ini yang kita perlu belajar nih dari Michelle, bagaimana mengelola duit nih. Kan banyak penonton nih yang dari kalangan yang mungkin gaji pas-pasan. Jadi gaji pas-pasan, bagaimana mereka tuh bisa mengelola uangnya, savingnya harus berapa, pengeluaran buat kebutuhan pokok berapa dan lain-lain berapa. Nah ini ada nggak komposisi dari Michelle sendiri untuk pengeluaran? Kalau saya kan pengusaha ya, jadi kan income-nya sebulan nggak stabil, gitu, ada naik turunnya. Kalau saya gaji tetap deh, misalkan ya dapat gaji 10 juta, itu ya biasa kalau suami istri ataupun single harus di manage, mungkin dia ada cicilan rumah atau apartemen atau cicilan barang-barang lain, pokoknya yang benar-benar pokok utama lah, itulah yang harus dibayarkan dulu gitu. Ya sisanya itu kalau emang nggak cukup ya dia harus benar-benar bisa belajar untuk lower down dia punya lifestyle. Nah itulah yang saya lihat orang tuh susah banget. Jadi kalau kadang nih saya jujur aja bisa di sini makan tuh buat ya, kalau tahu makanan gue tipenya gimana kan, daun doang gitu, tuh cuma ubi rebus gitu ya, yang cuma 15.000 gue bisa
tipe makannya yang sarahin. Iya, makanan tuh nggak bisa. Sejak daripada makan aja tuh kita kalau mau hemat kan bisa. Itu makan 30.000 aja is okay for me gitu loh. Beli Gojek yang cuma ubi oven doang. Tapi kan yang lain maunya enak. Gitu. Makan enak kan juga pakai duit kan. Bisa nggak tekan dari situ doang gitu. Bisa nggak minumnya air putih doang atau mau jajan boba, jajan apa yang frappuccino, apa Starbucks segala macam itu kan gaya hidup semua. Kalau emang bisa lifestyle hidup biasa-biasa aja dari makan, minum, berpakaian biasa-biasa aja itu tuh sebenarnya bisa banget kita nabung. Bisa banget secukup-cukupnya duitnya itu kita bisa banget kebutuhannya itu disesuaikan dengan income kita. Jangan gaji misalkan 20 juta lu mau sewa apartemen yang 15 juta gitu. Ya karena susahnya orang itu mereka tidak bisa tahan ya kalau yang gue lihat ya. Jadi duitnya income-nya berapa, mereka tuh kepengen hidupnya jauh lebih di atas income yang ada. Makanya itu apa? Nyemit kan gitu ya. Utang-utang gue paling pusing kalau telepon utang-utang ini itu bohong gitu. Pinjam duit, utang-utang, gestun, cicil ya kayak gitulah. Jadinya makin lama kelilit utang tuh karena semua dari diri dia sendiri yang kepengen gaya, kemakan gengsi dan tidak bisa menurunkan lifestyle ke hidup yang sederhana. Problemnya di situ sih yang kalau gue lihat sekarang. Padahal sebenarnya duit mah menurut gue cukup aja sih. Kalau emang lagi berat, susah, minus, ya tergantung kita punya lifestyle gitu. Kalau emang dulu mungkin lu lagi jaya 30 juta lah dapat bonus, mau happy di peak apa segala macem, hangout. Tapi giliran gak ada bonus tetap mau happy tiap malam keluar ya. Itulah yang bikin bangkrut karena tidak bisa menurunkan lifestyle kan. Yeah. Nah kalau anak sekarang kan lifestyle-nya YOLO, you only live once. Apalagi banyak milenial itu lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk traveling daripada tabungan. Karena bagi mereka kan, wah traveling aja kan duit bisa dicari lagi. Nah ini gimana nih? Kalau itu sih gue udah sebenarnya juga suka banget traveling sih. Itu menurut gue kalau emang travelnya bermakna, lu mungkin menjadi travel blogger segala macam ya itu bagus juga karena nyari pengalaman. Kalau emang pengen spend buat traveling itu untuk pengalaman, cari namanya anak muda itu benar-benar fine sih, oke sih karena gue juga suka travel. Cuma yang jeleknya tuh YOLO-nya itu loh, maksudnya duitnya dihabisin buat itu semua gitu. Jadi kalau mau travel terus ya nggak apa-apa ya, mungkin kamu gajinya misalkan 10 juta gitu ya, mau travelnya yang deket-deket aja, ke Bandung kek gitu, ke Jogja kek gitu, jangan gaji 10 juta kamu mau jalan-jalannya ke Jepang ya nggak cukup. Kecuali travelingnya produktif ya, kayak Trinity bisa tulis buku bisa tentang traveling, jadi travel blogger ya itu. Jadi sebenarnya lu mau ngapain aja terserah sih, tapi emang harus tahu batasan gitu. Kita harus mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri sendiri gitu, karena emang kita punya kemauan dan keinginan ini itu ya banyak gitu, tapi ya disesuaikan budget. Kalau masih bisa ekonomi jangan maksain naik first class gitu lah intinya. Dari pembicaraan kita sepanjang ini kan kita benar-benar dibuat mengerti oleh Michelle betapa pentingnya kecerdasan finansial apalagi untuk wanita. Nah sebagai penutup bisa nggak Michelle kasih statement penutup bagaimana pentingnya atau menegaskan kembali pentingnya kecerdasan finansial bagi wanita? Yes, menurut Michelle ya emang penting banget ya apalagi buat wanita, karena kalau menurut saya tuh laki-laki adalah kepala keluarga. Dia udah capek kerja di luar seharian gitu, cari duit buat keluarga, buat nafkah, ya itu tugasnya wanitanya untuk ngatur. Nggak mungkin betul udah capek udah gitu pulang masih ngurusin biaya dapur, biaya ART, biaya cleaning gitu-gitu kan, bisa-bisa lu gila gitu loh. Itu terus tugasnya wanita, dan bagaimana wanita itu harus bisa mengelola keuangan dengan baik, dan dia harus belajar bikin data gitu loh. Microsoft Excel jangan malas ya, harus belajar. Kalau nggak bisa ya lu belajar gitu loh. Mesti matematikanya tuh detail, semua catatannya, keperluannya gitu harus cek, dan dia tuh harus bisa mengontrol. Dia punya keinginan. Kebanyakan cewek itu jeleknya itu jelas. Kalau saya kan emang temennya nggak banyak, paling temen cewek nggak ada gitu, nggak banyak lah. Jadi nggak perlu yang namanya kita tuh kepengen ikut-ikutan temen yang gara-gara mereka sering ngumpul arisan foto-foto cantik di Instagram terus kita harus ngikut. Nah itu kan yang cost a lot of money gitu, yang unnecessary.
kecuali ya emang lu berlebih, tapi banyak orang tuh kan malah maksa di situ yang harusnya nggak usah, nggak perlu malah dibeli, malah dilakukan, sedangkan yang perlu malah dia tidak dilakukan. Nah, itu harus dia punya kesadaran diri sendiri dan harus sangat membatasi pergaulan. Tuh penting banget, membatasi pergaulan, jangan sampai terjun di pergaulan yang toksik, yang suka pamer-pamer dan suka show off, padahal sebenarnya yang kaya juga bukan dianya, yang kaya ya antara orang lain lah, pokoknya bukan dianya lah gitu. Ya itu pergaulan yang menurut saya tuh wanita harus hindari kalau emang dia pengen cerdas finansial dan lebih belajar ke pebisnis wanita tuh yang smart investasi, yang bisa bekerja keras, yang juga tampilannya ya lebih low profile, humble. Nah di situ kan kita jadi nggak ada kayak desire untuk compete with another woman, kita malah lebih mau supportive, bukannya kayak si A pamer tas A, besoknya si B pamer tas B. Nah itu yang membuat gejolak kayak competition gitu ya, which I think it's not healthy gitu sih. Gimana pentingnya bisa kamu bisa mengelola keuangan dengan baik, pasti akan menjadi semakin kaya gitu, bukannya semakin bangkrut gitu. Iya. Oke, terima kasih Michelle untuk penjelasannya wanita yang cerdas finansial. Semoga jadi inspirasi buat kita semua, khususnya para wanita, untuk mengelola keuangannya dengan baik. Saya Robert Gunadi dan Michelle Wibowo undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you.